Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aristia Sofatinida dengan NIM 50, perwakilan dari kelompok 1 pengantar geofisika yang akan menjelaskan hasil review dari jurnal dengan judul Analisis Seismitas dan Energi Gempa Bumi di Kawasan Jalur Sesar Opak Oyo Yogyakarta yang diteliti oleh Bapak Nugraha Budi Wibowo dan Ibu Juwita Nursandu. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 1. Yang pertama ada Syafri Dwi Afrianti dengan NIM 8, Arya Satriatama dengan NIM 26, Afriana Sari dengan NIM 30, Diana Julianti dengan NIM 31, Elvina Naura Safa dengan NIM 33, Nija Renaldi Tirta dengan NIM 46, Aristia Sofatinida dengan NIM 50, Randy Lintang Nugraha dengan NIM 66, Nabila Nur Fauza dengan NIM 74, dan Widianto dengan NIM 104. Yang pertama adalah latar belakang. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah termasuk dekat dengan zona tumbukan lempeng serta memiliki struktur geologi yang kompleks. Kondisi tatanan tektonik yang begitu kompleks menyebabkan wilayah Yogyakarta dan sekitarnya telah menjadi kawasan seismik aktif dengan frekuensi kegempangan yang cukup tinggi. Nah, gempa bumi di wilayah daerah Istimewa Yogyakarta ini juga diakibatkan oleh aktivitas lempeng tektonik yang terdapat di selatan Pulau Jawa. Berikutnya ada pendahuluan dengan tujuan yang pertama, menganalisis energi gempa bumi yang memiliki epicenter di sekitar Sesar Opak Oyo dari tahun 2008 hingga tahun 2017 secara spasial dan temporal. Yang kedua, memahami aktivitas gempa bumi lebih lanjut di wilayah tersebut. Terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama ada analisis seismitas kawasan Sesar Opak Oyo, dan yang kedua ada analisa energi gempa bumi di kawasan Sesar Opak Oyo. Terdapat tinjauan pustaka. Yang pertama, seismitas. Jadi seismitas ini adalah tingkat aktivitas gempa bumi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Untuk menganalisis pola seismitas digunakan persamaan Gutenberg-Richards atau Magnitude Frequency Relation atau MFR yang menyatakan bahwa jumlah gempa bumi dengan magnitudo M dapat dihitung dengan logaritma log n m sama dengan A min Bm. Dengan keterangan nm adalah jumlah gempa bumi dengan magnitudo M. Nilai A adalah parameter seismik yang bergantung pada banyaknya kejadian gempa bumi dan faktor wilayah. Nilai B biasanya mendekati 1 adalah parameter tektonik yang menggambarkan hubungan relatif antara gempa bumi kecil dan besar. Nilai B dapat dihitung menggunakan metode least square atau maximum likelihood. Metode ini menggunakan persamaan yang diberikan oleh UNSU tahun 1967, yaitu B sama dengan log M min M min per 0,4343, di mana M ini adalah magnitudo rata-rata dan M min ini adalah magnitudo minimumnya. Tinjauan pustaka yang kedua terdapat energi gempa bumi yang dalam rumusan Gutenberg atau Richards, energi dapat ditentukan dengan menggunakan input parameter magnitudo melalui persamaan log S sama dengan A plus Bm, di mana A dan B ini merupakan konstanta, dan berdasarkan persamaan Choi dan Goodwright tahun 1995, persamaan energi adalah log S sama dengan 4,4 ditambah 1,5 ms, yang mana ms ini merupakan magnitudo gelombang permukaan. Persamaan konversi magnitudo dari M, MB, ML menjadi ms berdasarkan Ambrasis tahun 1990 sebagai berikut. Yang pertama ini ada M min 2,5 sama dengan 0,63 ms, lalu menjadi 0,86 MB min 1,94 sama dengan 0,49 ms, kemudian 0,80 ml min 1,04 sama dengan 0,6 ms. Terdapat metode penelitian menggunakan data gempa bumi PGR 7 hasil analisis Seiskom 3 dengan periode tahun 2008 sampai dengan 2017. Berikut merupakan hasil dari penelitian analisis seismitas kawasan Sesar Opak Oyo. Jadi gempa bumi dengan magnitudo kecil dan kedalaman dangkal merupakan bentuk manifestasi keberadaan jalur sesar di Yogyakarta. Nah, jalur Sesar Opak Oyo ini merupakan jalur sesar yang diduga sebagai penyebab terjadinya gempa bumi Yogyakarta di tahun 2006. Berdasarkan data gempa bumi hasil analisa Seiskom 3 PGR 7 dari tahun 2008 hingga tahun 2017, terdapat 66 event gempa bumi dengan epicenter di darat yang berasosiasi dengan keberadaan jalur sesar. Namun,
Berdasarkan peta seismitas pada gambar pertama, distribusi epicenter lebih banyak di sebelah timur dan tenggara jalur sesar opak Oyo. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan yang menginterpretasikan jalur sesar opak Oyo berada di sebelah timur dari jalur sesar opak Oyo yang terdapat di peta geologi. Nah, distribusi epicenter ini sebagian berasosiasi dengan keberadaan sesar minor yang terdapat di wilayah Gunung Kidul. Namun, sebagian besar berada kawasan perbukitan Seribu yang berada di luar kawasan jalur sesar minor. Epicenter yang terdapat pada subzona Wonosari terdapat 4 event gempa bumi, sedangkan pada subzona Gunung Sewu terdapat 40 event gempa bumi. Yang berikutnya ada hasil dari analisa energi gempa bumi di kawasan sesar opak Oyo. Energi gempa bumi mencerminkan kekuatan gempa yang terjadi akibat adanya patahan. Jadi material bidang patahan ini yang padat dan kompak berpotensi menghasilkan energi yang besar dan sebaliknya. Energi gempa bumi dihitung berdasarkan persamaan empiris Choi dan Boatwright, dan energi yang dihasilkan dari gempa ini terjadi kawasan sesar opak Oyo bervariasi dari 10 sampai 102 joule. Nah, model 3 dimensi distribusi energi pada kawasan sesar opak Oyo ini menunjukkan blok energi yang besar terdapat di sebelah selatan dan timur laut kawasan tersebut. Pola sebaran energi memiliki pola yang hampir sama dengan formasi geologi di kawasan tersebut. Sedangkan model pada gambar 5 ini menunjukkan distribusi blok energi menengah hingga tinggi pada kawasan tersebut. Keberadaan blok energi menengah juga berasosiasi dengan keberadaan formasi Wonosari di permukaan. Nah, di gambar pertama ini ada peta seismitas di kawasan jalur sesar opak Oyo tahun 2008 sampai 2017, dan di gambar kedua ada peta seismitas di kawasan jalur sesar opak Oyo pada formasi geologi. Berikutnya ada susunan, di gambar yang ketiga ini ada susunan stratigrafi peta geologi lembar Surakarta dan Griton Pro. Nah, ini ada tabel energi gempa bumi di kawasan jalur sesar opak Oyo tahun 2008 sampai 2017. Salah satu contohnya ada di tanggal 9 Juni 2015 di jam 11 dengan menit 38 dan di detik 26. Dengan latitudonya minus 7,98 dan longitudenya 110,4, dan kedalamannya ini 10 km, MB-nya 1,9, dan magnitudo gelombang permukaannya ini ada 0,80 XR, log E-nya 5,60 dan energinya 0,40 kali 10 pangkat 6 joule. Dapat disimpulkan bahwa peta seismitas kawasan sesar opak Oyo ini menunjukkan distribusi epicenter yang lebih banyak di sebelah timur dan tenggara jalur sesar opak Oyo yang sebagian besar berada pada formasi Wonosari dan diduga berkorelasi dengan keberadaan formasi Gemping, Mungkal, dan Malihan yang berada di bawah formasi Wonosari. Jadi parameter tektonik pada lokasi penelitian ini diperoleh sebesar B sama dengan 0,4, dan energi yang dihasilkan dari gempa bervariasi dari 105,2 sampai 1012 joule. Sedangkan energi yang berasosiasi dengan keberadaan jalur sesar opak Oyo bervariasi dari 105,2 sampai 109,6 joule dengan hiposenter 10 sampai 20 km. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.